Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Triwulandari, dan rekan saya Nanda Deni DPJ. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengembangan alat kami yang berjudul pengembangan alat peraga sistem ekskresi pada tahap pembentukan urin. Latar belakang. Pembelajaran IPA bukan hanya sebatas pada penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih sebagai proses penemuan. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungannya, serta prospek pengembangan lebih lanjut dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran IPA sendiri tidak terlepas dari kegiatan praktikum. Biologi sebagai salah satu bagian dari IPA merupakan mata pelajaran yang berpeluang untuk diajarkan secara kontekstual. Namun kenyataannya sulit untuk menghadirkan pembelajaran yang kontekstual di kelas. Dengan kegiatan praktikum, diharapkan peserta didik akan mendapatkan pengalaman langsung yang bermanfaat dalam proses belajar. Salah satu kompetensi dasar IPA SMP MTS kurikulum 2013 yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, materi ini cenderung sulit diajarkan secara verbalis karena dapat menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan alat peraga sebagai alat bantu yang dapat mendukung proses belajar mengajar agar peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan yang pertama yaitu bagaimana cara mendesain dan membuat alat peraga sistem ekskresi pada ginjal yang sederhana. Dan yang kedua yaitu apakah jumlah tumpukan kertas saring Whatman mempengaruhi proses pembentukan urin pada alat peraga. Sedangkan tujuan pengembangan alat peraga sistem ekskresi pada ginjal ini yang pertama yaitu mengetahui cara mendesain dan membuat alat peraga sistem ekskresi pada ginjal yang sederhana. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh perbedaan jumlah tumpukan kertas saring Whatman pada proses pembentukan urin. Identifikasi pembelajaran untuk pokok bahasan yaitu mengenai sistem ekskresi manusia dan subbahasannya mengenai ginjal. Untuk kompetensi dasarnya, KD 3.3 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. KD 4.3 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk indikatornya yang pertama, mengidentifikasi struktur penyusun ginjal, kemudian menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia, menguraikan tahapan pembentukan urin pada ginjal, melakukan percobaan dengan alat peraga sistem urin, dan yang terakhir membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan alat peraga sistem urin. Selanjutnya untuk jurnal rujukan yang kami gunakan yang pertama yaitu oleh Jana, Dewa Nyoman Semara tahun 2020, pengembangan media pembelajaran alat peraga ginjal sistem nefron berbasis elektronik pada pokok bahasan sistem urinaria kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Luwu Utara. Kemudian yang kedua, oleh Situmorang dan kawan-kawan tahun 2017, perancangan alga purin, alat peraga pembentukan dan pengujian urin melalui manipulasi cara kerja nefron. Dan yang ketiga yaitu oleh Yelianti dan kawan-kawan tahun 2018, pembuatan alat peraga pembelajaran biologi bagi guru-guru SMP Negeri 22 Kota Jambi dan SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Tinjauan pustaka. Sistem ekskresi manusia disusun oleh organ-organ tubuh yang terdiri dari paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa metabolisme tersebut sudah tidak berguna lagi bagi tubuh dan harus dikeluarkan karena bersifat racun dan dapat menimbulkan penyakit. Ginjal merupakan salah satu alat dari ekskresi manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan air, amonia, dan zat warna. Ginjal berfungsi dalam banyak hal, diantaranya yaitu sebagai alat pembuangan sampah nitrogen dari darah dalam bentuk urea, mengatur keseimbangan air dan garam darah,
dan membuang substansi asing, obat, dan zat racun. Proses pembentukan urin dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan maksimal gigi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Kemudian augmentasi adalah proses penambahan ion K positif, senyawa NH3 dan ion H positif pada urin sekunder di dalam tubulus konvolusi distal. Nah, hasilnya berupa urin yang akan dimasukkan ke dalam tubulus pengumpul. Urin dari tubulus pengumpul selanjutnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan ditampung dalam kantung kemih. Metode pengembangan. Waktu pembuatan perancangan ini dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 28 Mei 2022. Sedangkan pembuatan alatnya dilakukan pada tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan 3 Juni 2022. Nah, untuk alat dan bahannya yang digunakan yaitu ada gula, air, sendok, gelas, timbangan, gunting atau cutter, lem tembak, selang, botol bekas, kertas wetman, alat tulis, isolasi, double tip, kertas karton, dan kardus bekas. Untuk pembuatan larutan gula, dalam hal ini sebagai peragaan darah, yang pertama yaitu kita siapkan gula, air, sendok, gelas, dan timbangan. Kemudian timbang gula sebanyak 10 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas. Tambahkan 100 ml air ke dalam gelas, kemudian aduk gula dan air sampai gula larut ke dalam air. Kemudian untuk pembuatan alat peraga pembentukan urin, langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian lapisi kardus bekas dengan kertas karton menggunakan double tip. Kemudian gunting botol bekas, pisahkan bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian tempelkan botol bekas bagian atas pada bagian atas tengah kardus menggunakan lem tembak. Kemudian masukkan kertas wetman yang telah digunting sesuai dengan ukuran botol sebanyak 5 lembar. Lubangi bagian tutup botol dengan menggunakan paku yang dipanaskan dengan korek. Kemudian masukkan bagian ujung selang pada tutup botol. Susun selang sesuai dengan susunan nefron pada kardus. Lekatkan dengan menggunakan isolasi. Tempelkan botol bekas bagian bawah pada ujung bawah kardus sebelah kanan. Masukkan ujung selang ke dalam botol. Kemudian tempelkan keterangan pada tahap pembentukan urin pada kardus sesuai dengan tempatnya. Dan yang terakhir, alat peraga sistem urin siap digunakan. Untuk cara penggunaannya, yang pertama yaitu kita siapkan alat peraga sistem ekskresi yang telah dibuat tadi. Kemudian kita masukkan larutan gula pada botol yang di atas, yaitu pada proses penyaringan atau filtrasi. Kemudian kita perhatikan yang terjadi pada alat peraga. Bagaimanakah aliran larutan gulanya. Kemudian catat dan masukkan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Berikut gambar rancangan praktikum biologi dengan alat peraga sistem ekskresi. Yang pertama yaitu perancangan, persiapan alat dan bahan, pembuatan alat peraga, kemudian percobaan dengan menggunakan alat peraga, pembuatan laporan, dan selesai. Nah, untuk rancangan alat peraga ini pembentukan urin yang dibuat yaitu menggunakan botol bekas yang di dalamnya diletakkan kertas saring wetman. Kemudian pada bagian belakang itu menggunakan kertas atau kardus bekas yang dilapisi dengan kertas karton. Kemudian menggunakan selang aerator berwarna bening dan bagian bawahnya diletakkan sisa potongan botol.
Baik, yang selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pengembangan. Setelah tadi kita melihat video pembuatan dan percobaan dengan menggunakan alat peraga pembentukan urin ini, dapat diketahui bahwa pengembangan alat peraga tahap pembentukan urin ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol bekas, kemudian kardus bekas, selang aerator, dan juga yang lainnya. Di mana alat ini akan sangat berguna dalam pembelajaran pada subtopik tahap pembentukan urin sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Nah, berikut ini merupakan gambar hasil pengembangan alat peraga tahap pembentukan urin yang telah kami buat, di mana di sini kami menggunakan botol bekas untuk menganalogikan glomerulus yang disetubungi oleh kapsul Bowman, di mana pada bagian dalam botol ini kami meletakkan kertas saring Wetman. Nah, pada percobaannya, kertas saring Wetman ini berbeda-beda jumlahnya. Jadi ada dua, satu 3 lapis, dan satu percobaan lagi dengan 5 lapis kertas saring Wetman. Kemudian di tahap ini, pada tahap yang pertama ini, termasuk ke dalam tahap filtrasi, di mana pada tahap ini terjadi penyaringan molekul-molekul besar seperti protein dan juga sel darah yang akan tersaring oleh glomerulus sehingga akan difiltrasi dan menghasilkan urin primer, di mana setelah terbentuk urin primer ini akan masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, pada tubulus contortus proximal ini akan terjadi tahap reabsorpsi. Nah, pada tahap ini zat-zat yang diperlukan akan diserap kembali oleh tubuh yang prosesnya terjadi di tubulus contortus proximal ini. Nah, pada tubulus contortus proximal ini dianalogikan dengan menggunakan selang yang berwarna bening, di mana nanti aliran dari air larutan gulanya akan terlihat sepanjang selang ini, di mana setelah urin tersebut mengalami atau memasuki tahap reabsorpsi, dia akan berjalan ke bawah menuju ke lengkung Henle, di bawah sini ada lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus contortus distal. Di sini. Nah, pada tubulus contortus distal ini akan terjadi tahap augmentasi, di mana pada tahap augmentasi ini urin yang sesungguhnya ini sudah terbentuk, sehingga pada tubulus contortus distal ini akan disalurkan menuju ke tubulus collectivus, di mana tubulus collectivus ini merupakan tempat mengumpulnya urin sebelum nanti dia akan keluar diteruskan ke pelvis renalis, kemudian menuju ke ureter, sini ureter, kemudian masuk ke kantung kemih. Nah, berikut ini adalah hasil percobaan kami dengan menggunakan alat peraga pembentukan urin. Pada percobaan yang pertama, kami menggunakan 3 lembar kertas saring Wetman yang kami masukkan ke dalam botol, yaitu pada bagian glomerulusnya. Nah, setelah itu kami tuangkan, seperti yang pada video sebelumnya, kami tuangkan larutan gula, dan kami amati proses berjalannya larutan gula sampai ke kantung kemih. Nah, pada saat percobaan dilakukan dengan menggunakan 3 lembar kertas saring Wetman, di sini larutan gulanya berjalan lebih cepat. Jadi ketika dituang, ketika kita masih dalam proses penuangan, itu airnya sudah berjalan, larutan gula sudah berjalan keluar dari botol menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, kemudian hasil filtrasinya pada kertas saring ini meninggalkan bekas berwarna kuning. Kemudian pada percobaan kedua dengan menggunakan 5 lembar kertas saring Wetman,
Di sini larutan gula berjalan sedikit lebih lambat, tapi bukan yang lambat sekali ya, tapi sedikit lebih lambat dibandingkan yang dengan 3 kertas saring. Di mana pada saat kita menggunakan 5 lembar kertas saring ini dalam hitungan 3 detik setelah dituang itu dia baru berjalan menuju dari glomerulus menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, pada hasil filtrasinya juga pada kertas saring ini meninggalkan bekas berwarna kuning sama seperti yang pada 3 lembar kertas saring Whitman. Nah, di sini adalah ada penampakan dari kertas saring Whitman sebelum dan sesudah dilakukan percobaan. Nah, ini sebelum dilakukan percobaan, kemudian dalam botol ini sudah dilakukan percobaan. Nah, sebelum dilakukan percobaan, kertas saring Whitman-nya ini berwarna putih susu, bukan putih yang putih banget, tapi dia putih pudar gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan percobaan menggunakan air gula yang di dalam botol ini di sekitar kertas saringnya ini, dia cenderung berwarna putih kekuningan. Bukan yang kuning banget, tapi dia berbeda sama yang sebelumnya. Hasilnya tuh dia cenderung ada bagian kuning-kuningnya. Nah, ini dianalogikan sebagai proses filtrasi yang terjadi pada glomerulus ini yang meninggalkan zat-zat yang masih diperlukan. Kemudian pembahasan terkait pembuatan alat peraga pembentukan urin ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana tadi seperti botol, kemudian kardus bekas, selang yang mudah dicari, kemudian kertas karton dan yang lainnya. Sehingga alat peraga pembentukan urin ini bisa sangat mudah dibuat untuk menunjang pembelajaran pada kompetensi dasar sistem ekskresi, terutama pada ginjal dan tahap pembentukan urin. Kemudian terkait kertas Wetman ini dapat digunakan dalam tahap filtrasi pada proses pembentukan urin, di mana penggunaan kertas Wetman ini sebagai alat filtrasi yang bertindak sebagai pemfilter dari larutan gula yang dianalogikan sebagai darah yang disaring pada ginjal, di mana campuran air dan gula ini menggambarkan adanya partikel sel darah yang masuk melalui saluran yang kemudian akan disaring menggunakan kertas Wetman. Media pembelajaran yang dirancang, salah satunya dengan menggunakan alat peraga pembentukan urin ini, berpotensi menambah kemampuan menganalisis pada siswa karena media ini didemonstrasikan pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik atau siswa ini melakukan secara langsung kegiatan praktikum ini, kemudian mengamati secara langsung proses yang terjadi dan juga bisa menganalogikan struktur, kemudian tahapan yang terjadi pada proses pembentukan urin ini, sehingga peserta didik cenderung lebih bisa membayangkan bagaimana sebenarnya tahap pembentukan urin yang terjadi pada ginjal ini melalui alat peraga yang telah dibuat. Demikian laporan pengembangan alat peraga tahap pembentukan urin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.